Nusantara, Indonesia. Membentang luas Laut Biru dengan gugusan hijau pulau-pulau dari Sabang hingga Merauke, dengan 6,4 juta kilometer persegi luas laut, 108.000 kilometer garis pantai, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Potensi usaha sektor kelautan dan perikanan di Indonesia sangat besar. Dari perikanan tangkap, budidaya, bioteknologi kelautan, wisata bahari, navigasi dan pelayaran, hingga energi dan infrastruktur pesisir untuk perlindungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk memberikan manfaat ekonomi dan daya dukung lingkungan yang besar bagi masyarakat, maka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam. Namun sayangnya, upaya perlindungan ekosistem laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang beragam. Salah satunya adalah kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, atau yang disebut dengan illegal, unreported, unregulated fishing activities, IUU fishing. Upaya pengawasan dengan metode yang modern dan inovatif sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan IUU fishing yang merugikan kedaulatan negara dan ekonomi masyarakat dengan hilangnya potensi perikanan nasional. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan kajian ilmiah telah menciptakan dan mengembangkan metode pengamatan dan pengawasan yang komprehensif melalui pemanfaatan data satelit radar, yaitu Bali Radar Ground Receiving Stations atau disingkat dengan BARATA. Saya Romi Ardianto, saya Pranata Komputer di Balai Riset dan Observasi Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pendidikan terakhir saya S2 Computer Science and Decision System dari Telekom Bretagne, Prancis. Saya tahun 2021 ditugaskan oleh Kepala Balai Riset dan Observasi Laut sebagai Kepala Laboratorium BARATA Bali Radar Ground Receiving Station. BARATA singkatan dari Bali Radar Ground Receiving Station. Sebelum adanya BARATA diawali dengan Indeso Project, yaitu dari tahun 2014 hingga 2017. Indeso Project itu apa? Infrastructure Development of Space Oceanography. Jadi ini adalah proyek kerjasama pemerintah Indonesia dan Prancis dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia melalui data satelit. Jadi Indeso dari tahun 2014 hingga 2017 mendukung operasi nasional pengawasan kelautan dan perikanan, IUU fishing dan oil spill, tumpahan minyak, pengawasan kapal-kapal ilegal di Indonesia, hingga tahun 2017. Nah, dari tahun 2018 kami merebranding Indeso Project menjadi nama BARATA, Bali Radar Ground Receiving Station, dengan tetap berfokus pada dua isu nasional yaitu IUU fishing dan oil spill.
Keunggulan dari Barata yaitu kami satu-satunya di Indonesia yang memiliki ground station penerima data radar. Lapan juga memiliki ground station yang sama, tetapi mereka untuk mengakuisisi data optis. Jadi kita tidak overlap dengan Lapan. Bicara tentang keunggulan, melalui Barata kami bisa mendeteksi kapal-kapal ilegal melalui citra radar. Bagaimana bisa mendeteksi kapal ilegal? Melalui citra radar, kita bisa mendeteksi objek di atas laut, objek kapal misalkan, dan kami memiliki software pendeteksi kapal secara otomatis yang bisa membedakan mana itu objek kapal, mana itu objek yang lain, misalkan platform, sampah, dan sebagainya. Jadi yang pertama itu keunggulannya, kita punya software pendeteksi kapal otomatis. Nah, berikutnya kita bisa menentukan dari kapal tersebut mana yang ilegal dan mana yang official atau berlisensi VMS atau AIS. Jadi kita menggunakan 3 data untuk menentukan kapal ilegal. Yang pertama menggunakan data radar. Jadi dengan adanya data radar kita bisa mengetahui objek kapal, tetapi kita tidak tahu itu ber-VMS atau ber-AIS. Yang kedua kita menggunakan data Vessel Monitoring System atau disingkat dengan VMS. Itu data yang dimiliki oleh PSDKP KKP. Jadi VMS adalah kapal-kapal perikanan di atas 30 gross ton yang menggunakan beacon VMS. Yang berikutnya kita menggunakan data AIS. AIS itu apa? Automatic Identification System. Melalui data AIS kita bisa tahu kapal-kapal kargo, tanker yang semua menggunakan lisensi AIS. Dengan menggunakan 3 data, kita bisa mengetahui objek yang terdeteksi di atas laut, objek kapal tentunya, yang tidak ber-VMS dan yang tidak ber-AIS. Jadi dengan mengkorelasikan 3 data tersebut, kita bisa mengetahui suspected illegal fishing vessel, dan itu adalah kelebihan dari Barata di bidang IU fishing. Di bidang oil spill, kami juga punya software pendeteksi tumpahan minyak otomatis. Jadi melalui data radar, kita bisa mengetahui secara langsung sebaran dari tumpahan minyak di seluruh perairan Indonesia. Barata, yang dikembangkan oleh Balai Riset dan Observasi Laut Jembrana Bali, merupakan satu-satunya stasiun di Asia Tenggara yang dapat menerima downlink langsung dari data satelit luar angkasa untuk kemudian diolah dan dianalisa melalui algoritma canggih berbasis IT guna menghasilkan data dan informasi praktis sebagai bagian dari quick response and action terhadap kejadian yang terjadi di laut, termasuk diantaranya kejahatan IUU fishing. Oke, siap. Kita bekerja sama dengan beberapa institusi nasional. Jadi seperti yang saya infokan sebelumnya, Barata mendukung operasi nasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui satelit. Di level nasional, kita terlibat di operasi nasional pengawasan kelautan dan perikanan tersebut dengan beberapa institusi mitra seperti di internal KKP, kami mendukung penuh Ditjen PSDKP, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Di luar KKP, kami bekerja sama juga dengan Bakamla, Badan Keamanan Laut, dengan TNI AL, dengan Satgas 115, dan juga dengan Bea Cukai serta pemerintah daerah setempat. Hingga saat ini ada beberapa respon balik dari stakeholder, misalkan dari Kemenko Maritim, dari Bakamla. Misalkan contohnya pada saat adanya tumpahan minyak di Karawang di tahun 2019, di 2019 kami terlibat di operasi nasional tersebut. Kemenko Maritim menggandeng kami, jadi karena mereka tahu bahwa kita memiliki kemampuan untuk itu dan kita beberapa kali berkontribusi untuk operasi tumpahan minyak, mereka melibatkan kami dalam operasionalisasi tersebut. Kami diminta oleh Kemenkomar untuk melakukan pemetaan sebaran minyak, sebaran tumpahan minyak yang ada di Karawang. Dalam melakukan pengawasan terintegrasi, Barata menggabungkan beberapa teknologi monitoring, controlling, and surveillance atau MCS agar operasi IUU fishing dapat dilakukan secara optimal. Hal ini memungkinkan keberadaan kapal-kapal IUU fishing dapat diketahui secara real-time, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan upaya pengejaran dan penangkapan.
Selain untuk kegiatan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan dari aktivitas IUU fishing, Barata juga dapat dipergunakan untuk upaya mitigasi bencana lingkungan seperti tumpahan minyak yang terjadi di lepas pantai atau pesisir. Secara nasional tentu Barata mempunyai peran yang sangat penting karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita terlibat di operasi nasional pengawasan sumber daya dan kelautan dan perikanan, khususnya di dua hal penting yang merupakan isu nasional, yaitu illegal fishing dan oil spill atau tumpahan minyak. Jadi kami secara rutin setiap tahun bekerjasama dengan mitra PSDKP, dengan Bakamla, TNI AL, Bea Cukai, dan lain-lain, dengan Polair juga. Kami rutin mengirimkan data suspected illegal fishing vessel dan tumpahan minyak tersebut untuk ditindaklanjuti oleh para rekan-rekan mitra tersebut. Kami berharap dengan adanya Barata ini bisa tetap dilanjutkan sebagai institusi strategis dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Seperti kita ketahui bersama, ground station di Barata merupakan satu-satunya ground station yang ada di Indonesia yang bisa mengakuisisi data radar. Harapannya ke depan tetap adanya dukungan pendanaan dan dukungan teknis, tentunya kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga dari pemerintah Indonesia pada umumnya, agar institusi Barata ini bisa terus eksis, bisa terus berkontribusi dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan di Indonesia. Upaya pengawasan yang modern dan inovatif memungkinkan perlindungan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya. Pada akhirnya, bukan lagi suatu hal yang sulit untuk mewujudkan pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Win for the people and win for the nature.